Lalu kenapa? Lalu kemudian juga apa yang direncana, dan kemudian sesungguhnya rencana jatuh, maka bila jatuh kerja itu Allah yang menjadikan pekerjaan. Lalu kemudian pekerjaan yang Allah jadikan itu kita lihat di mana nampak pekerjaan yang telah Allah jadikan. Ini agak sedikit pengertiannya agak sedikit dalam. Allah menjadikan sesuatu, seorang mencuri. Siapakah yang menjadikan? Secara hukum adalah Allah yang menjadikan. Lalu kemudian apa Allah? Pekerjaan itu Allah yang menjadikan. Apa Allah jadikan? Allah menjadikan pencurian pada seseorang. Setiap pekerjaan yang Allah jadikan pada seseorang, di situ ada kerja. Kerjanya apa? Mencuri. Kalau sudah Allah mengiradah jatuh curian, Allah menjadikan adalah pencurian. Lalu kalau sudah dikatakan Allah menjadikan kerja, kalau sudah bicarakan kerja, ada tiga sisi bagaimana? Ada kerja, ada pekerjaan, ada yang mengerja. Tidak melihat siapakah yang menjadikan kerja? Allah. Siapa yang memang bekerja? Siapa yang menjadikan pekerjaan? Allah. Di mana Allah menjadikan pekerjaan itu? Di mana pekerjaan yang telah dijadikan oleh Allah itu nampak? Barang yang dipegang di Tuhan sama-sama buat dan pegang buat di Tuhan cuma apa terlalu Tuhan pegang. Buat jangan pegang di Tuhan cuma apa tadi buat nanti. Buat jangan pegang apa tadi baru pegang atau batu atau ni. Menyerdi barang jangan pegang baru pegang sama dengan di cuma apa Tuhan. Menyerdi barang yang pegang baru sama dengan yang cuma ni okey nak. Inilah garis pisah antara Sunni dengan Mu'tazilah. Dia macam yakin Allah pijit buat, macam pijit buat ke Allah Taala sama dengan nak buat dia. Adanya nak buat, cara buat. Yang pijit buat Allah, yang dia buat baru dia. Apabila yang dia buat baru dia, tidak ada ke secara akal. Buat kami baru dia. Dan dia buat yang kami bahunya. Siapa kamu buat? Ulang pijit buat atau bahunya yang dia buat? Mereka dia ulang pijit buat. Buat yang kami. Hai penting dia kaya. Mereka dia siapa buat? Ji. Maka kata ji. Karena dia buat bagi. Penting dia kaya. Maka kerana demikian, memberi hukum ganjaran oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan pekerjaan salah. Namun pekerjaan itu adalah iradah Allah. Allah yang mengiradah jatuh baik, Allah yang mengiradah jatuh jahat, khairihi wa syarrihi minallah. Kenapa juga orang yang mengerjakan salah itu dia Allah, padahal yang menjadikan salah itu dia Allah? Jawabannya bukan karena hukum kena kepada yang menjadikan, tetapi adalah tindakan adalah diperlakukan di mana tempat yang sudah terjadi pekerjaan. Yang terjadi pekerjaan yang dikemayang bahurum, yang dimencua bahurum, sehingga salah dikatakan siapa yang kerja itu, maka dia dinamakan musalli, dia orang kerja. Siapa dikatakan itu adalah orang makdu, adalah musalli yang taat dan sebagainya. Lalu karena dia dikatakan karena jatuh salah nampak pada dia, maka dia itu dikatakan musalli. Karena jatuh pembunuhan nampak dia, maka dikatakan dia itu qatil. Karena nampak hilang barang pada tangan dia, maka dikatakan dia orang yang mencuri. Maka dengan karena yang demikian, inilah syariat. Inilah syariat. Kalau demikian adalah iradah itu sifat zat Allah. Kemudian adalah kerja itu adalah sifat amal. Diperintah oleh Allah, kamu kerja ini. Diperintah oleh Allah Ta'ala, kamu tidak boleh kerja ini. Yang satu diizinkan diperintah untuk kerja, yang satu dilarang untuk tidak kerja. Lalu barang yang terjadi, adakala barang yang dilarang, adakala di tempat barang yang diperintah, juga itu kejadiannya siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan. Coba simpul. Yang pijit buat Allah. Adakala buat yang dipijit yang di Tuhan adalah kena dengan amal kerja kerja buat baik.
adakala buat yang berat di Tuhan yang adalah di barangan adalah baru dengan buat yang hak. Kalau demikian baik dan jahat itu bukan pada yang menjadikan. God dengan hanaga God bak ulun pujud. Pakai jing God dengan hanaga itu dengan hukum buatlah bak barangan dia. Yang bak barangan adalah untuk menjadi bak laju bak ujung perintah, maka ikut buatnya God. Penyobaran yang giatnya bak ujung perintah larangan, maka ikut dibro. Kalau demikian baik dan jahat itu bukan lagi pekerjaan yang memang itu aduan, sudah ada pelanggaran syariat yang dilakukan oleh Allah. Karenanya para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kenapa kita diberi pahala sesuai dengan syariat? Kenapa kita disisa? Karena makhluk dengan syariat. Tidak dapat kenapa kamu mendapat pahala? Karena sudah dijadikan oleh Tuhan. Kenapa kamu dapat dosa? Karena juga sudah dijadikan oleh Tuhan. Jalan ini tidak bisa jalan keluar. Kalau demikian kita mendapat jalan keluar. Kenapa manusia yang kerjakan taat diberi pahala oleh Allah Taala? Karena adalah Allah yang menjadikan pekerjaan yang dijadikan nampak pada Allah. Kenapa manusia yang mengerjakan barang salah disisa orang kerja salah? Karena Allah yang menjadikan, sedangkan pekerjaan yang terjadi sudah Allah jadikan nampak pada orang melakukan pelanggaran. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, inilah kira-kira ketentuan yang menyangkut dengan syariat. Dan begini pula lah hukum yang menyangkut dengan hakikat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian adalah hukumnya bukan terkait kepada adalah yang menjadikan, tetapi hukumnya terikat kepada di mana tempat nampak barang yang dijadikan. Kalau nampak barang yang dijadikan itu pada Allah Ta'ala, maka risikonya adalah ujungnya kembali pada Allah. Kalau nampak barang yang dijadikan itu pada makhluk, maka sebaliknya ujung-ujungnya kembali pada makhluk. Taat dan maksiat itu nampaknya pada orang. Sehingga kalau taat nampak pada seorang manusia, manusia itu diberi nama muti'in. Kalau maksiat yang nampak pada seorang manusia, maka manusia itu diberi nama dia itu adalah asing. Kalau iman yang nampak pada seorang manusia, dikatakan orang itu adalah mukminin. Kalau kafir yang jatuh pada seorang manusia, dikatakan orang itu kafir. Kenapa orang kafir dikatakan kafir? Karena nampak kufur pada orang. Kenapa orang itu dikatakan mukmin? Karena nampak iman pada iman. Karena nampak iman pada orang. Siapakah yang menjadikan iman dan menjadi kafir? Allah. Namun dalam pandangan hukum tidak boleh kita katakan. Apa kita katakan? Allah itu ada dua kerjanya, kerja baik dan kerja jahat. Tidak boleh. Ini tidak boleh bukan dalam artian bukan. Tidak boleh ini memandang kepada anak. Inilah bahasa Al-Quran. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ayat inilah yang dipaham oleh orang di luar Al-Sunni. Di antaranya pemahaman yang dipahami oleh orang Mu'tazilah, yang baik itu kerja Allah dan yang jahat itu kerja manusia. Tetapi ayat tersebut bukan ayat untuk membagi pekerjaan. Satu sisi kerja Allah itu baik, ma asabaka min hasanatin fa minallah, dan satu sisi yang kerja jahat itu manusia, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ini bukan ayat bagi kerja, tetapi ayat ini adalah berbicara bagaimana hukum kita sifat, bagaimana hukum kita katakan, bagaimana hukum kita bicara dan pekerjaan yang terjadi. Allah menjadikan baik dan Allah menjadikan yang tidak baik. Tetapi secara pandangan tidak boleh yang baik itu kerja Allah, yang tidak baik itu kerja manusia. Ini adalah sifat adam. Yang sebenarnya dua-dua kerja itu adalah tidak istilah dengan baik dan tidak diistilah dengan tidak baik. Kenapa? Karena pada Allah Ta'ala tidak ada dua, tidak ada baik dan tidak ada yang tidak baik. Kenapa tidak ada dua pada Allah? Karena pada Allah tidak ada amal yang di atasnya. Hana mengadu waktu doa. Pakai kita nyawa kekun urang God karena sesuai dengan aturan. Pakai kita nyawa urang do karena nyawa kira-kira ada pedih ke aturan. Sama dengan kita nyawa di bawah aturan. Bukan aturan syariat, tapi
Mengingat kita yang unik di bawah syariat taklif, yang lagi liwa berkena kulitnya kan, yang lagi nyetap berkena kulitnya kan. Allah nama hana kan, hana istilah hana kan, karena jadi Allah hana kalau Tuhan. Saya kira orang Tuhan yang bergerak berkena yang nak berkena negara. Bayangkan orang Tuhan dan dia semakin ada ilmu ada di mana Allah. Maka karenanya ayat tersebut bukan menggambarkan kerja Allah ada dua. Yang satu hak Allah yang baik, yang satu hak manusia yang tidak baik. Tetapi ayat itu bukan ayat yang menyatakan pekerjaan, tetapi ayat itu ayat yang menyatakan adab berbicara atas pekerjaan. Kenapa harus demikian? Karena secara garis besarnya yang ayat menyatakan kerja itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu ayat bicara kerja. Allah yang menjadikan kamu dan Allah pula yang menjadikan seluruh pekerjaan kamu. Sedangkan pekerjaan manusia itu ada dua, ada yang tidak baik karena memang salah dengan perintah, dan ada yang baik karena sesuai dengan amal. Kalau demikian baik dan tidak baik itu adalah pada pekerjaan manusia. Kenapa yang baik muwafaqah dengan perintah? Kenapa tidak baik? Karena menyalahi dengan perintah. Pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala itu bukan satu zat yang kena taklif. Kehendak Tuhan nagato yang orang lain jadi. Kalau Allah tidak datang oleh satu orang pun, maka kerja Allah tidak diistilah dengan baik dan tidak diistilah dengan tidak baik. Satu. Yang kedua adalah baik dengan tidak baik itu syariat. Syariat itu datang sesudah dijadikan benda. Sesudah Allah menjadikan sesuatu, lalu Allah menurunkan hukum sesuatu. Sesudah Allah menurunkan sesuatu, lalu Allah menurunkan hukum sesuatu. Allah menjadikan binatang. Pada binatang itu kita mau makan binatang itu enggak mungkin. Lalu kita makan binatang, sesudah binatang itu enggak hidup lagi. Pajau mana udah mana juga. Pajau mana ada di mana di jawab. Maka kemudian ada di mana di jawab mana orang kita terjauh dulu. Fikir itu kiban cara dia terjauh mana ubah dia nak jawab. Ada kala mati terlalu, ada kala ada tiga. Dan ada sehat. Tolong faham. Tolong kamu melakukan penyembelihan. Sesudah itu baru kamu adalah makan. Jangan kamu makan kalau tanpa penyembelihan. Walaupun penyembelihan itu ada, tapi dianggap bukan penyembelihan. Anak dia sama sekali mana pada? Hadir. Sehingga tapi kalau negara syariat juga ada kambing. Mungkin sama dia bakri hari. Mungkin sama dia mana baru pada bakri hari itu. Naiknya. Kenapa haram? Karena yang dikatakan zamhud itu syarat penyembelihan dia. Yang pertama adalah dengan putus halkum dan balik. Dan yang kedua dengan alat yang banyak. Itu syarat penting. Lewat halkum dan balik duduk. Kalau kita mau nampak, kita cuma makanan duduk. Dan alat dan duduk pun saja. Dan jauh besar sampai pada kuih duduk kering anjir. Walaupun duduk. Maka anak peluru yang nak tukang dimak-dimak anak pelurunya. Peluru yang tukang dimak besarnya ke alat saja. Lu bukan dengan lu dengan kekuatan. Kalau walutnya di badai hampir, maka hukum bagi. Terkecuali peluru itu alat peluru. Menjadi makai tulis tidak berkok atau berkok. Yang kedua menjadi makai tulis menjauh maka belum sembeli baru bisa. Kalau sudah mendapat dia sudah mati tidak maka dapat nama haram alaikum. Inilah tinggal dia tidak di mana. Karena tujuan dan dengan dua malam kahek enam puluh kemudian kubek rohek dan kau mendang berpulang atau dia yang ada di sinilah ini bukan menunjuk yang bawa suara dagingnya yang dia mau dia tidak rajin tapi bukan seluruhan tapi ini adalah daging hukum. Katanya kan inilah yang menunjuk karena yang kedua di mana alam maju, di mana berdaya tidak ada sepi, mencari di mana ayam mati dan berhok meh kau terkuat tu pulau penuh ni hukum bisa. Para hadirin silaturahmi bersama. Beginilah kira-kira penjelasan yang menyangkut dengan adalah rida dengan irada. Ada irada tidak mesti ada rida. Tetapi tidak mesti memang dimana jadi rida tanpa ada irada.
di ujung iradah bisa jadi di ujung iradah bisa jadi tidak menjadi di mana? Kalau adalah perintah itu di ujung perintah, maka dia perintah. Kalau kejadian itu di ujung larangan, itu tandanya benci. Jika Allah bicara melalui Nabi, ridallah fima amara, wasutullah fima naha. Di mana kita mencari ridha Tuhan, kerjalah di ujung perintah, salat wajib senang. Dan adalah di mana mendapat murka Tuhan di ujung larangan, apakah larangan itu haram dan ada larangan itu makruh. Kalau kita mencari ridha Allah, berdirilah di ujung perintah. Kalau takut kepada amarah Tuhan, hindarilah di ujung larangan. Demikian mungkin waktu ada beberapa menit lagi adalah untuk mengikuti dan untuk peluang untuk benar-benar kadang-kadang ada yang menanggapi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, mungkin kita ada sisa waktu sekitar 11 menit ke depan. Bagi jemaah yang bertanya, kami persilakan. Baju abi dulu berangkat na lemburu-lurusan kijang sih. Jadi wate kamati kadang-kadang benang po bawah malam. Jadi bengong kadang-kadang ada kita bengong po. Jadi di bawah besi kesaran juga. Wajib dia kesaran. Abang tu kadang tak kenal. Tak kenal tak boleh gitu kan. Dengan mawar, dengan mencor nama tu mati. Tapi kasih sih, ibang harum tak ada pun harum tak perlu, tapi kan tahu sih itu, tapi tak segi perlu. Yang binatang yang liar. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 12 malam, besok pagi jam 7 ketemu dia tidak lagi bernafas. Pagi, hari itu hari yang pakai dan hari 5 baju hari bahkan dia baju hari hana 3 kemudian dasi menteri mendadak kena 3 aturan penyembelihan itu aturan memutuskan alkohol dan balik binatang tersebut masih dalam posisi di istilah hukum penyembelihan dengan harakatun adalah jangan sampai kepada harakat masuk. Ada yang betul dikaji mandan dilawan tapi melawan binatang paling tinggi. Pakrikim harkat bergerak binatang yang normal. Lihat ujung dan ulama manfaat harta kepada ada dapat keluar melawan yang melawannya itu harakat masuk. Yang menggerakkan hanya dia bergerak. Pakrikim bergerak dengan sadar pandai itu kembali, pandai itu mulai. Sama dengan ini yang dalam baca kau pandai itu dulu. Sama dengan ini bergerak yang lencong pandai balik duduk berarti dekat. Yang lagi sekali menyebut kedua pernah. Baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi memahami masalah baca. Hukum tadi yang saya sampaikan aturan dan larangan. Kemudian ada si maksiat, ada si mukmin. Kita maju lagi, setiap manusia yang lahir itu suci ya. Yang menasranikan, meyahudikan manusia adalah orang tuanya. Di situ ada iradah Allah, tapi tidak mendapat hidayah karena cimaksi. Kemudian orang tuanya itu yang menasranikan Yahudi, apakah itu asbab dari Allah karena orang tuanya kita jadi Yahudi atau Nasrani? Itu bagian aku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrah bagaimana dinyatakan setiap manusia yang dilahirin yudatu ala fitrah bebas bersih. Kemudian adalah siapa yang mengarah kepada yang salah adalah abawahu. Ini adalah dua orang tua. Kenapa diistilah dua orang tua? Kenapa diistilah dua orang tua? Kenapa enggak diistilah orang lain? Kenapa enggak diistilah pribadinya? Karena adalah manusia yang lahir itu adalah diikuti kita sebagai orang yang tidak beriman karena dia salah ayahnya, karena dia tidak beriman. Kemudian diikuti oleh manusia yang anak-anak seorang yang mukmin, tetapi dia maksiat diikuti karena
oleh umat Islam ini sudah bicara syariat. Kalau sudah bicara syariat, sudah berpikir, sudah berbicara yang menyangkut dengan asbab. Tidak lagi bicara secara hakikat, karena bicara hakikat itu bicara pokok kejadian. Manusia tidak kelip bukan dengan secara hakikat, tetapi tidak kelip dengan syariat. Maka karenanya kita tidak memberi petunjuk apa yang kita beri. Yang kita memberi petunjuk ini adalah bukan petunjuk hakikat, tetapi yang kita memberi petunjuk ini adalah petunjuk yang menyangkut dengan syariat, dengan syariat. Secara hakikat adalah yang memberi petunjuk Allah. Secara syariat kita mengajak kepada beriman dan kita ajari. Jadi kita tidak klik. Kenapa kita tidak klik? Karena kita tidak mengharapkan dan kita tidak mengajari mereka. Maka mereka dengan pengajaran kita ini sudah kira-kira mengakibatkan kepada dia dapat petunjuk, tetapi ini bukan petunjuk dengan kira-kira bukan hidayah hakiki, tetapi ini sudah bicara adalah hidayah syar'i atau hidayah kasbi. Karena yang taklif tidak ditaklif pada pokok persoalan. Ini persoalan manusia. Bagaimana pengertian sedih anak kecil orang kafir? Dia itu belum kafir. Jadi kalau orang kafir sepentas dia masih hidup, mati dalam posisi dia belum taklif, maka dia itu bukan kafir. Kalau bukan kafir, kenapa enggak dimandiin? Kenapa tidak? Karena dia secara pandangan dia hidup di dalam orang kafir. Tapi secara bicara dia antara dia dan Allah, dia itu adalah antara dia dengan pandangan manusia. Dia adalah orang yang bukan orang Islam. Kecuali Taren kadang taruh suci dah suara si Mandang udi timbang menggunakan senjata. Allah wabarakatuh. Asal kita saya dengan Google syahadat kita dan orang berapa syahadat itu disebut dengan kubur. Salah satu lagi mengisbatkan apa Allah. Bermakna apa bermakna ittiba. Yang kedua masalah wujud Allah. Wujud Allah dengan makna sudah sifat halinan hanya dihilangkan dengan satu hilang. Bedaannya dengan hal berhak positif. Hal positif nah dihilangkan sabuk hana hilang. Ibar makna hana hilang bahasa positif dengan hana dihilangkan dengan satu hilang bahasa Allah yang kedua sudah. Iman makna mengisbatkan Allah. Kalimat mengisbat itu perlu dianalisa. Mengisbatkan bukan menentukan ada dengan tidak. Mengisbatkan dan mengisbatkan dengan apa juga mengisbatkan karena disebut, mengisbatkan karena sebut. Allah mengisbatkan makna mengisbatkan bukan mengaku untuk ada. Kalau mengaku untuk ada sama dengan baru ada dengan pengakuan. Tapi dia mengisbatkan bukan adalah untuk tersebut. Apa juga mengaku ada? Kenapa mengaku ada? Karena ada. Sawana dengan pembangunan. Apa ya? Juga dengan pembangunan Allah. Allah Ta'ala zat yang nasibut dan nasibut namun Allah disebut wujud benar dengan beliau makhluk namun bahkan daku Tuhan namun karena Tuhan bahkan daku yang Tuhan karena Tuhan namun itulah pengertian mengisbatkan apa bukan kita mengakui supaya ada kerja dan mengaku namun yang namun Tuhan wujud mengaku namun karena Tuhan dan yang itu sendiri betul mengaku banyak yang bahkan kita pun mengaku Tuhan karena jadi awalnya yang mengaku awalnya pun Tuhan kan mengaku
Sibirha la ma'lalu illa din. Yang Allah buat wujud sibrit hana ilah pasti benaha hana ilah pasti tempat beda hana ilah pasti dan hana dihilangkan dengan satu ilah bahal Allah. Bahal Allah Ta'ala ini hana dihilangkan. Ada semata-mata wujud hana ingat pakana. Tapi bahwa Allah Ta'ala la ma'lalu illa din sama dengan dia wujud di sini hana beda yang diperbuat karena nak karena dia anak kan ada penyebab pada anak atau nak bahawa dalam dia nak karena oh nak macam mana ada yang macam mana banyak cara macam mana menunjukkan cara bagai kayak gitu yang nanti menunjuk cara nama menunjukkan Allah karena pagi bakal datang tan karena kadang-kadang tapi nanti karena Tuhan anak itu Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslim aqibatana fil umuri kulliha wa ajibna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.